Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ahmad Adi Channel di konten Ahmad Adi membaca Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2 karya Imam Nawawi. Kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membacakan larangan minum air langsung dari teko, namun tidak sampai pada pengharaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anihtina sil asqiyah, yakni an tuksara afwahuha wa yusraba minha. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecahkan bibir teko dan minum air langsung darinya. Muttafaq alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusraba min fissiqai awil kirbah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang minum langsung dari bibir teko. Muttafaq alaih. Pelajaran: larangan minum air langsung dari bibir teko yang tidak terlihat isinya, karena dikhawatirkan terdapat sesuatu yang membahayakan masuk ke perut dan mencelakainya. Wa an ammi Sabitin Kabsata binti Sabitin ukhti Hassan bin Sabitin radhiyallahu anhuma qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu wa qala hadisun hasanun sahihun. Ummu Sabit Habsyah binti Sabit, saudara perempuan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan minum secara langsung dari bibir teko sambil berdiri. Kemudian aku bangkit dan memotong bibir teko tersebut. HR Tarmizi. Pelajaran: diperbolehkan minum sambil berdiri dan langsung dari pancuran air minum yang tidak terlihat isinya. Dengan demikian, larangan yang terdapat dalam masalah ini bersifat anjuran untuk meninggalkan, bukan pengharaman. Diperbolehkannya mengambil berkah dari orang-orang solih dengan syarat tidak sampai menimbulkan pengkultusan. Larangan meniup air minum. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annan nabiyyan sallallahu alaihi wasallam naha 'anin nafhi fi sarab faqala rajulun qazatu araha fil ina faqala ahrikha qala inni la arwa min nafasin wahidin qala fa'abinil qadaha izan amfika wa qala hadisun hasanun sahih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita meniup air minum. Seseorang berkata, bagaimana jika aku melihat kotoran di tempat minum? Beliau menjawab, buanglah. Ia bertanya lagi, tetapi aku kurang cukup bila minum dengan sekali teguk. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu jauhkan tempatnya dari mulutmu. HR Tarmizi.
wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi wa qala hadisun hasana sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas di tempat minum atau meniup di dalamnya. Air Tirmizi. Pelajaran: larangan meniup air ketika minum atau sesudahnya, meskipun tujuannya untuk menjauhkan kotoran atau yang lainnya. Jika terdapat kotoran dalam air, hendaknya dituangkan sedikit untuk menghilangkannya. Islam menjaga kesehatan dan tidak membiarkan tubuh terkena kotoran dan penyakit. Diperbolehkannya minum sambil berdiri, namun lebih baik sambil duduk. Wani abni Abbasin radhiyallahu anhuma qala saqaisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasariba wa huwa qaimun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memberi minum air Zam-Zam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Muttafaq alaih. Wa anin Nazza libni Sabrata radhiyallahu anhu qala ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rahabati fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama wa'aitumuni fa'altu. Nazal bil Sabrah radhiyallahu anhu berkata, Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu Rahabah dan minum sambil berdiri lalu berkata, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagaimana aku melihat kamu melihatku melakukannya. HR Bukhari. Wa an abni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namsi wa nasrabu wa nahnu qiyam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, kami makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. HR Tirmizi. Wa ani Amri bin Su'aib bin an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan sambil duduk. HR Tirmizi. Pelajaran: penjelasan tentang diperbolehkannya minum dan makan sambil berdiri, duduk dan berjalan meskipun duduk lebih baik. Hadis Ali radhiyallahu anhu menerangkan hukum melalui ucapan dan perbuatan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyasraba ar-rajulu qa'iman qala qatadahu fakulna li Anasin fal aklu qala zalika asarru au akhbasu. Anas radhiyallahu wa fi riwayatin lahu anna nabiyyan sallallahu alaihi wasallam rajara 'anis surbi qa'iman. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, lalu aku bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab,
hal itu lebih buruk atau lebih kotor. HR Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras orang yang minum sambil berdiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrabanna ahadun minkum qa'iman faman naziya falyastaki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya. HR Muslim. Pelajaran: larangan minum sambil berdiri, lebih-lebih makan sambil berdiri. Dianjurkan bagi orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya sebagai pengingat dirinya untuk mengikuti sunnah. Ini berkaitan dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sunnah, namun jika tidak sengaja diperbolehkan. Pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syakil faumil khirhum yakni khiruhum surban. Hadisun hasanun sahih. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah pemberi minum menjadi orang yang terakhir minum. HR Tirmizi. Pelajaran: hendaknya orang yang menghidangkan minuman atau membagi buah-buahan kepada sekelompok orang menjadi orang yang terakhir yang makan atau minum. Demikian untuk pembacaan syarah terjemah Riyadhus Shalihin jilid kedua Imam Nawawi, dan ikuti terus video-video syarah terjemahan Riyadhus Shalihin jilid kedua ini tentang kitab adab makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.